Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Bersama saya Abdurrahman Jemat atau yang lebih dikenal dengan RJ. Dan di samping saya ada Bang Belman Hutagaul, Mbak Wiwi, dan Bung Laris. Sekarang kita akan bincang-bincang soal lansia. Kita akan inventarisir persoalan lansia ini yang belum kita evaluasi sehingga nanti kita akan perjuangkan. Saya mulai dari Bang Belman. Ya, Pak. Bang Belman, sejauh pengamatan Abang soal lansia ya, karena Abang udah masuk lansia juga. Persoalan apa yang paling penting bagi lansia sekarang? Terima kasih Bapak. Kalau dari pengalaman saya terkait dengan lansia ini, yang pertama itu yang terkait dengan asuransi untuk lansia. Apabila seseorang itu mengalami sakit, misalnya seseorang itu sudah lansia menderita penyakit stroke misalnya, perlu ada pemerintah harus turun tangan, sehingga dalam pengobatan-pengobatannya mereka ini tidak mendapatkan persyaratan-persyaratan yang susah mereka lakukan, sehingga dalam pengobatan lansia ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan mereka. Jadi kalau BPJS belum cukup? Kalau BPJS itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Seseorang lansia, semua orang itu harus membayar premi daripada asuransi. Kalau seseorang lansia tidak membayar premi asuransi, maka orang lansia itu tidak mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Oh, jadi kalau BPJS itu yang aktif lansianya, ini yang aktif harus pemerintah ya Pak, memberi asuransi? Iya, sebaiknya ya pemerintah yang langsung tangan menangani. Misalnya seorang lansia mengalami stroke itu kan mereka itu kan tidak bisa sekonyong-konyong pergi bersama keluarga, atau keluarganya tidak ada atau tidak bisa menemani ke rumah sakit, sehingga pemerintah di situ harus bisa melayani sampai ke rumah, memfasilitasi ya fasilitas untuk ke rumah sakit. Itu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah sehingga lansia ini dapat berobat dengan baik. Berarti di level pemerintah harus ada tim khusus yang menangani ini Pak? Nah, sebaiknya pemerintah itu memang harus menyediakan ambulans untuk orang sakit, karena beda lagi ambulan yang lain kan beda. Ini khusus untuk orang sakit, karena di dalam ambulan itu ada peralatan-peralatan yang harus disesuaikan dengan orang sakit. Misalnya seseorang itu sakit stroke misalnya, di sana itu kan harus ada Oksigen misalnya. oksigen apa untuk mengangkatnya kan gitu, sehingga ada sesuatu perawat atau yang ahli dalam mengangkat atau membantu seorang lansia itu apabila sakit stroke, sehingga pemerintah itu bisa memfasilitasi atau dengan cara ya ada kontak person yang harus bisa dihubungi. Harus ada kontak person di pemerintah. Ya, dalam arti yang bisa dihubungi untuk membantu meminta bantuan. Jadi kalau persoalan di rumah sakit tuh nggak ada ruangan, nggak ada ICU, gimana Pak kira-kira? Sebaiknya kalau pemerintah berkeinginan, seharusnya pemerintah itu harus menyediakan ya rumah sakit khusus untuk lansia. Tidak bisa digabung dengan orang-orang yang sakit yang umum itu, sehingga untuk lansia itu lebih gampang untuk menuju ke rumah sakit tersebut, dan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit itu bisa menjemput atau membantu apabila pasien itu memang betul-betul tidak bisa memakai fasilitas lain, tapi harus memakai fasilitas khusus seperti ambulans misalnya gitu. Ya, selain itu apa menurut Abang? Ya, sebetulnya selain itu juga pemerintah bertanggung jawab terhadap lansia yang sudah pensiun, Pak. Mereka itu diberikan, ibaratkan semacam uang pensiun gitu, Pak. Ya, kalau kita bicara uang pensiun itu, ya semua warga negara atau masyarakat yang lansia maupun yang
sudah dapat pensiun mungkin kan belum cukup untuk membiayai hidupnya. Kalau kita lihat kalau di kota besar macam Jakarta itu uang pensiun itu mungkin belum cukup untuk mensejahterakan dia, Pak. Sehingga perlu pemerintah ikut campur dalam mensejahterakan yang sudah lanjut usia. Nah, tapi kalau mereka masih bisa kerja, kira-kira ada nggak upaya pemerintah seharusnya, Pak? Nah, seharusnya pemerintah itu seperti negara-negara lain bagi yang sudah pensiun juga bisa difasilitasi untuk bekerja. Bekerja itu ya tidak harus yang berat, tapi yang ringan-ringan saja yang bisa dilakukan, misalnya ya, sekitar 3 jam 4 jam sehingga lansia itu bisa dikaryakan, misalnya Sesuai kemampuannya. sesuai misalnya mereka itu bisa kerja di restoran untuk membersih-bersihkan suatu tempat ataupun sebagai kasir dan sebagainya, Pak. Oh, jadi memang mau nggak mau ya Pak, bahwa lansia itu, tapi bukan minta dikesani nih Pak. Tapi kalau kita lihat di undang-undang memang ada haknya kayaknya. Ya, sesuai dengan peraturan itu ya yang telah disusun oleh pemerintah seperti yang kita ketahui di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 maupun turun-turunannya di PP maupun di peraturan Kemensos itu harus ditindaklanjuti sehingga hak dari orang lansia itu bisa terpenuhi, Pak. Oh, saya beralih ke Mbak Wi dulu saja. Kira-kira Mbak Wi, persoalan lansia atau apa aja Mbak Wi, selain dari dua tadi? Banyak ini ya persoalan lansia. Karena tadi seperti Bapak sudah sebutkan perlu rumah sakit lansia. Kalau ada rumah sakit ibu dan anak, lansia juga perlu. Tapi kalau asuransi tadi mungkin juga masih bisa disampaikan ya ke pemerintah sebagai hak. Karena Ya kalau kita yang ngurus nggak boleh kan dulu ngurus ya. Karena apa? Disinggung tadi BPJS dan pensiun. Pensiun kita lansia memang tidak cukup. Karena berbeda gaji yang kita terima dengan gaji yang pada saat beraktivitas kan. Itu begitu. Jadi kita punya hak banyak sebetulnya. Kalau kita lihat undang-undang ada 8 kan? 8. Salah satunya ya kerja, kemudian pelatihan, kemudian edukasi lainnya. Itu banyak orang yang begitu pensiun mati ya Pak ya, meninggal maksudnya, maaf. Karena apa? Kalau istilah abang itu sampai ke terminal. Sampai terminal. Karena dia sindrom pada saat di kantor dia sebagai pemimpin, sebagai apalah gitu, begitu dia pensiun dia bukan siapa-siapa lagi. Makanya kita harus mempersiapkan semua itu. Lapangan kerja bisa, contohnya ada di Blok M itu rumah mama kalau nggak salah. Itu ada orang-orang tua yang hanya menerima tamu, dia tidak yang lain-lain, hanya menerima tamu. Oh, jadi dipekerjakan ya? Dipekerjakan. Dia menerima tamu, kemudian dia menemani, tidak melayani, hanya menerima tamu, melayani ya begitu, senang aja yang datang. Foto-foto kayak gitu sama si mama-mama ini kan, udah tua-tua itu kan, mereka senang. Nah kemudian ada juga yang mereka diperbantukan di salah satu tempat panti asuhan kayak gitu tuh ada juga. Mbak kan pernah ke Jepang ya, pernah ke macam-macam negara. Yang Mbak lihat di luar negeri itu gimana lansia itu dipekerjakan? Aduh, kalau di luar negeri kita susah bandingkan sama Indonesia nih. Luar negeri itu sangat luar biasa memperhatikan lansia, sangat luar biasa. Lansia itu dapat tempat, memang ada tempatnya sendiri. Kalau di Indonesia nih, aduh lu udah tua sih nggak ada gunanya gitu kan ya. Kalau mereka dihormati, dihargai dan diangkat betul-betul, dikasih satu tempat pekerjaan, dikasih kegiatan, dikasih di mana tempat itu ditempatkan lansia. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau di Indonesia saya belum lihat. Nah, saya juga belum tahu kalau mama ini, dapur oma ini itu apa yang terinspirasi mengangkat lansia untuk bekerja sebagai penerima tamu. Atau Bang Laris, apa kita nggak salah istilah kali ya? Di kita kan kalau lansia itu pensiun atau dibilang purna tugas, berarti nggak tugas lagi, seolah-olah tinggal nunggu game aja. Gimana Bang? Saya mungkin tidak menjawab secara spesifik atau terlek ya, tapi kembali kepada yang disampaikan Bung Bilman tadi kan, kayak situ aja dulu sebentar ya. Gak apa-apa ya Bung Bilman ya. Beliau mengatakan kalau lansia tidak bayar BPJS sakit nggak ada yang bayar,
Padahal lansia itu belum tentu lagi punya uang dan belum tentu lagi ada yang mengurusi. Maka kita bicara tentang sistematika kali. Apa negara yang tidak punya sistem? Ternyata RT sekarang sudah digaji. Hampir setiap RT mungkin ya, katakanlah dulu begitu. Tahu dong siapa penduduknya. Kalau saja misalnya di bawah sistem, RT ini berfungsi sebagai dalam tanda kutip reporter, ada yang menyangkut lansia tinggal telepon, ambulans datang, tinggal telepon, di sana ada jatuh stroke lansia, lalu diantar ke rumah sakit apa sih? Rumah sakit lansia. Segera terrealisir. Barangkali itulah yang disebutkan negara bermartabat. Jadi bukan berarti kalau negaranya bermartabat semua kaya, enggak. Untuk apa kaya kalau egois? Bisa saja si lansia ini punya uang tapi enggak bisa mengangkat dirinya sendiri, ya dong? Itu kalau punya uang kan? Kalau yang enggak, yang punya uang pun tidak bisa mengangkat diri sendiri. Harus ada orang lain. Makanya sering-sering kita pergi ke tempat meninggal, karena kalau kita meninggal nggak bisa mengubur sendiri, gitu loh. Jadi terkait dengan yang disebutkan siapa tadi si Pak Belman Hutagaul ini, saya sih sangat mendukung. Hanya saja mungkin nggak dia mengarahkan seluruh lansia di kampungnya, di kotanya Bekasi untuk menyatakan, ini loh kami lansia Bekasi, kami punya hak sesuai dengan Undang-Undang nomor 2000, Undang-Undang nomor 13 tahun 2014. Kami punya hak. Tetapi selama ini kami tidak tahu. Ternyata misalnya seperti ada bupati yang sudah melakukan perda, Tuban. Ya. Betapa bahagianya orang Tuban, elit orang Tuban. Artinya kepala daerahnya, pejabatnya, bupatinya sudah memperhatikan sampai ke sana. Mengapa? Mengapa kan gitu? Ini sebagai aplikasi dari, saya tidak perlu jabarkan misalnya Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial dan segala macam, itu bukan ranah saya. Tetapi haholongin badong amujol madu sendiri, kasihlah sesama manusia. Kalau sesama manusia yang kita tidak kenal pun kita harus kasih, apalagi lansia di negara sendiri. Bayangkan, nah ini bayangkan. Tapi realitasnya memang demikian. Kita punya Freeport, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya hutan, kita punya sawit, kita punya timah. Artinya, saya tidak sebut kepala daerahnya siapa. Dia bilang, lansia di Indonesia bisa digaji 20 juta kalau kita normal berpikir. Makanya di komunitas berakal sehat ini, coba kita pakai otak kita. Mengapa orang lansia masih ada yang minta-minta di pasar-pasar? Pergilah ke pasar Bukit Duri. Berapa di situ yang tua-tua hanya mengemis 1.000, 2.000. Berapa puluh di situ, berapa puluh di sana. Padahal katanya, ya kan? Kalau nggak salah, itu yang miskin itu juga tanggung jawab negara. Jadi permen sosial tidak hanya hidup di kementerian itu, tapi harus hidup di masyarakat. Kalaulah misalnya nih, ya kan, kita enggan mengatakan mengasihi atau berbelas kasih, ya potensial itu kita karyakan. Ya. Saya mau juga menyoroti, tidak semua ASN yang pensiun itu cukup uang pensiunnya untuk makan dan minum. Coba lihat misalnya dengan harga di pasar. Nah, jadi maksud saya, ya kan, kita bertemu ini kalau tidak salah nih. Dan akan kita teruskan ini ke lembaga yang mengurusinya, termasuk DPR. Kan DPR yang membuat bersama pemerintah undang-undang ini dibuatkan untuk mensejahterakan lansia. Tapi kalau begini kenyataannya, coba lihat di pasar-pasar itu, coba lihat di trotoar di mana seluruh Indonesia, banyak lansia di situ yang bahkan tidak diurus. Kalau saya melangkah dari rumah ke Bukit Duri sana, beberapa trotoar itu banyak pengemis lansia yang hanya hidup dari menegadakan tangan. Seharusnya itu di negara ya. Ya karena memang demikian, Undang-Undang 45 sudah menggariskan itu. Hanya kita tidak mau menyuarakan. Apakah kita yang tidak mau atau karena kita memang, saya nggak mengerti. Kalau kan di Indonesia dilarang menyampaikan dungu kan, karena tidak bermartabat kalau ngomong demikian. Cuma kira kurang perhatian. Kalau semua orang berpikir tentang seperti kita ini, maka Indonesia ini akan makmur. Kita dukunglah pemerintah Prabowo. Sudah dimulai dengan misalnya makan bergizi nasional. Tapi kalau anak-anak kecil, kita ada remaja kita kasih sementara lansia teraniaya, lalu siapakah kita ini? Padahal semua orang, termasuk Prabowo, adalah akan menuju lansia. Sudah lansia. Sudah lansia. Kita ke sana loh kalau begitu, ya kan? Sudah lansia. Kalau kita ke sana berarti dia lebih care, ada rasa empati. Anak-anak orang lansia kan lansia juga kan, dia harus simpati kepada orang tuanya. Kira-kira kalau ke situ nih. Jadi kita harus lebih sering roadshow ini kemana-mana. Misalnya kita ke Depok lah dulu misalnya minggu depan. Kita sampaikan ke wali kotanya.
sejauh mana pemerintah daerah di Depok sudah mengurus lansianya itu. Kalau belum ya kita kasih saran lah atau kita ikutan berbakti di sana. Begitu Pak, Bung. Berarti, Itu ya. berarti kalau saya bilang tadi istilah purna tugas nggak tepat ya, karena memang purna itu hanya penggolongan usia, tetapi sebetulnya manusia itu nggak mau juga dibelas kasihan, ya kan? Kita aja lansia masih ingin nih kalau masih ada pekerjaan. Saya nih kalau masih ada pekerjaan baru hanya misalnya berapa juta apa, yang penting bisa makan minum lah. Sesuai dengan kemampuan saya, penerima tamu misalnya, karena saya gampang senyum, ya kan? Itu. Jadi memang kalau dibilang purna tugas betul, hanya bukan purna tugas terus dibebaskan dari semua dan tidak diperhatikan. Nah ini kan kekurangan kita banyak ini ya, pemerintah ini terlalu kadang-kadang melihat itu hanya sebelah mata. Udah selesai tugasmu selesai, tapi dia dapat pensiun, ASN katakanlah, tidak cukup dan tidak beragam. Mereka yang mendapatkan itu. Lalu sejahteranya di mana kalau dia sebagai kepala rumah tangga? Dia sakit. Kita tahu semua lansia BPJS, kita dapat BPJS. Lansia tidak diperlakukan lebih manusiawi ya, sama antri ya, sama ini ya, sama itu gitu. Jadi bukan kita minta dimanjakan, tapi perlu ada perhatian sedikit ya, atau perhatian khusus untuk para lansia. Karena itu sudah hak, bukan perhatian khusus lagi. Kalau perhatian khusus kan ini sudah ada undang-undang yang mengatur gitu loh. Kan bahkan ada sanksinya, barang siapa segala macam bisa dituntut kan. Nah nanti melalui ketuanya kan sudah akan dibentuk nih, Bung, lembaga bantuan hukum lansia. Jadi nanti akan kita melalui kodok ini juga silakan informasikan di daerah manapun lansia yang teraniaya. Kita akan bela. Tetapi jangan memberikan berita hoaks karena kita berakal sehat. Hoaks itu tidak sehat, bukan akal sehat gitu loh. Jadi kita akan bentuk lembaga bantuan hukum khusus lansia. Ketuanya nanti dalam waktu dekat, kebetulan Ernasian ketua umumnya itu belum hadir, ya nanti akan kita bicarakan secara khusus ya Pak Firman ya. Siap. Jadi nanti beliau ini kan akan menghimpun organisasi kelompok organisasi seluruh kota Bekasi. Kita audiensi kepada bupatinya dan wali kotanya. Biar yang Bekasi pertama atau Depok duluan nggak apa-apa, ya kan? Untuk menyuarakan bahwa lansia ini, ya dari sisi manapun, ya apakah dari sisi agama, dari sisi budaya, memang memang lansia itu ya memang harus diberi keistimewaan, bukan karena dia ingin diistimewakan, tapi hak dia. hak dia. Hati kita pun sebetulnya mengatakan demikian gitu loh. Makanya dalam bahasa Batak bilang begini, ador haduka togu ni lobu. Artinya apa? Andor Hatiti. Ador hatiti togu ni hormo, sarumatua togu ni pahok. Togu ni pahok berarti cucu jadi ini apa supaya ingat jalan pulang, supaya gak jatuh kakeknya. Betul. Jadi mungkin semua daerah demikian, cuma nggak dijelaskan secara ini karena ini menyangkut filosofi kan. Entah bagaimana datangnya dulu itu dari Yunani. Sokrates menyampaikan ke opung kami, lalu opung kami menyampaikan itu ke cucunya. Tapi apakah itu juga dilakukan secara? Nggak tahu saya, karena zaman berubah, ya kan? Karena banyak juga anak muda di kereta misalnya Transjakarta pura-pura tiru supaya nanti udah gini-gini, udah mau di sini napasnya nggak mau mengasih tempat. Gitu Bung, ya nggak Bung Belman? Jangankan di kereta, di jalan-jalan aja kita udah melihat sedih lihat lansia ya terjepit di mana-mana. Nah ini kan kembali lagi kan terkait kepada budi pekerti yang tidak lagi ada di sekolah. Tadi kami bicara tentang ta dan ti kan gitu kan, anak konhi, anak ta. Jadi ini nanti akan kita bahas tersendiri bagaimana supaya merajut kembali yang hilang itu, artinya pola pikir yang ada di puluhan tahun yang lalu supaya mengudara lagi di Indonesia supaya kita damai sejahtera. Hidup Kombes. Oke, selamat siang, dan ini ada pembicaraan yang hangat, tapi mau nggak mau kita hentikan dulu di sini dan kita akan lanjut di podcast berikutnya. Ya. Demikian pemirsa Kombes Komunitas Berakal Sehat. Terima kasih Bang Berman, terima kasih Mbak Wi, terima kasih Bung Laris. Kita akan ketemu lagi.